Risiko pertama, impulsivitas yang tidak berakhir dengan tato. Hal pertama yang diungkapkan oleh studi adalah bahwa wanita dengan tato cenderung memiliki skor yang lebih tinggi dalam impulsivitas. Secara permukaan, impulsivitas terdengar menyenangkan. Itu berarti dia spontan, petualang, dan menarik. Pada awalnya itulah yang menarik perhatian pria. Dia adalah gadis yang mengatakan ya untuk perjalanan mendadak, yang memesan minuman keras di tengah malam, yang tertawa pada aturan dan mengubah hidup menjadi wahana yang mendebarkan. Tetapi inilah masalahnya, impulsivitas tidak selalu menyenangkan. Itu meresap ke setiap bagian dari hubungan. Energi pencarian sensasi yang sama yang membawanya untuk mendapatkan tato adalah energi yang bisa menyebabkan pengeluaran sembarangan, argumen yang meledak, dan bahkan perselingkuhan ketika godaan muncul. Pikirkan tentang itu. Tato adalah keputusan permanen, seringkali dibuat dalam momen yang sekejap, putus cinta, malam mabuk, ledakan emosi. Pola hidup untuk saat ini dan mengabaikan konsekuensi seringkali muncul dalam hubungannya juga. Bukan berarti setiap wanita bertato tidak stabil, tetapi secara statistik, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia berjuang dengan pengendalian diri. Inilah mengapa itu penting. Hubungan membutuhkan penundaan kepuasan. Mereka menuntut kesabaran, konsistensi, dan pemikiran jangka panjang. Jika psikologinya cenderung melakukan apa yang terasa baik saat itu, Anda pada akhirnya akan menjadi orang yang membayar harganya nanti. Itu mungkin menarik pada awalnya, tetapi ketika debu mereda, impulsivitas berubah menjadi ketidakstabilan. Dan ketidakstabilan membunuh hubungan. Jadi ketika Anda melihat tinta, ingatlah bahwa itu bukan hanya simbol seni. Itu mungkin mewakili bagaimana dia menavigasi hidupnya sendiri, hidup di saat ini, tanpa rencana, tanpa memikirkan hari esok. Risiko 2, kaitan tersembunyi antara tato dan masalah kesehatan mental. Disinilah segalanya menjadi lebih gelap. Beberapa studi dalam psikologi klinis menunjukkan bahwa wanita dengan banyak tato memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan kecemasan, depresi, dan riwayat melukai diri sendiri. Bagi banyak orang, tato bukan hanya dekorasi, mereka adalah mekanisme coping. Mereka bisa menjadi tanda trauma, simbol rasa sakit, atau upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh atau masa lalu yang terasa di luar kendali. Secara permukaan, itu terdengar puitis. Tato burung setelah patah hati, kutipan tentang kekuatan setelah kehilangan. Tetapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Jika luka yang mendorong tato itu belum sembuh, Anda tidak hanya berkencan dengannya. Anda berkencan dengan rasa sakit yang belum terpecahkan. Dan rasa sakit tidak duduk diam. Itu muncul sebagai perubahan suasana hati, penarikan mendadak, dan volatilitas emosional. Suatu hari dia mungkin melimpah dengan kasih sayang. Keesokan harinya dia bisa menjadi jauh, dingin, atau bahkan merusak diri sendiri. Tinta yang dia miliki mungkin terlihat indah, tetapi di bawahnya bisa ada bekas luka, yang psikologis yang belum sepenuhnya sembuh. Ini tidak membuatnya menjadi orang yang buruk, itu membuatnya manusia. Tetapi sebagai seorang pria, Anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah Anda siap untuk memikul beban itu? Karena pria sering salah mengartikan intensitas sebagai cinta. Mereka melihat hasratnya, tepiannya, kegelapannya, dan berpikir, ini nyata, ini dalam. Tetapi intensitas tidak sama dengan stabilitas. Dan jika tato-tatonya berfungsi sebagai peta rasa sakit yang masih dia lari dari, Anda pada akhirnya akan merasakan rasa sakit itu juga. Berkencan dengan wanita bertato berarti mempertanyakan, apakah ini seni atau ini pelindung? Dan jika ini pelindung, apakah dia masih berperang dengan dirinya sendiri? Risiko 3, perilaku mencari perhatian yang tak pernah berakhir. Mari kita jujur, tato dirancang untuk dilihat. Mereka adalah sinyal visual, pernyataan publik, cara untuk mengatakan, lihatlah saya. Sekarang banyak wanita mengklaim mereka mendapatkan tato untuk diri mereka sendiri, dan kadang-kadang itu benar. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa tato sangat berkorelasi dengan tingkat narsisme yang lebih tinggi dan perilaku mencari perhatian. Inilah mengapa itu penting dalam sebuah hubungan. Jika harga diri dia bergantung pada validasi dari luar, perhatian Anda tidak akan pernah cukup. Dia akan mendambakan lebih banyak suka di Instagram, tatapan di bar, dan pujian dari orang asing. Ketika Anda berhenti memberikan jaminan konstan yang dia kecanduan, dia akan mencarinya di tempat lain. Wanita yang mencari perhatian sering menciptakan kekacauan halus. Mereka akan memposting foto sugestif secara online sambil mengklaim itu hanya kepercayaan diri.
Mereka akan menggoda dengan tidak berbahaya di tempat umum dan mengabaikan kekhawatiran Anda dengan Anda hanya tidak percaya diri. Tetapi itu tidak berbahaya. Itu adalah bahan bakar. Setiap tatapan, setiap pujian, setiap DM adalah satu lagi dorongan dopamin. Jika dia terhubung untuk mendapatkan validasi semacam itu, Anda akan selalu bersaing dengan dunia untuk fokusnya. Pada awalnya itu terasa menggairahkan. Semua orang melihatnya dan Anda bisa menjadi pria di sampingnya. Tetapi seiring waktu itu menjadi pahit. Karena mencari perhatian tidak berhenti pada kekaguman, itu seringkali mengarah pada godaan. Dan godaan ketika dipasangkan dengan impulsivitas adalah campuran yang berbahaya. Jadi ketika Anda melihat tinta, tanyakan pada diri Anda, apakah ini ekspresi diri atau adalah iklan? Karena jika itu yang terakhir, Anda tidak akan pernah menjadi satu-satunya audiensnya. Risiko 4. Perilaku seksual berisiko yang tersembunyi di balik tinta. Salah satu temuan yang paling konsisten dalam penelitian sosiologis dan psikologis adalah hubungan antara tato dan perilaku seksual berisiko. Sekarang sebelum Anda berpikir ini hanya penilaian, mari kita jelas. Studi menunjukkan bahwa wanita bertato melaporkan jumlah pasangan seksual yang lebih tinggi dan lebih terbuka terhadap pertemuan santai dibandingkan rekan-rekan mereka yang tidak bertato. Mengapa? Karena tato seringkali menjadi tanda pencarian sensasi, kerinduan akan kebaruan, kegembiraan, dan pemberontakan terhadap norma. Kerinduan yang sama tidak hanya berhenti di kulit, itu sering meluas ke eksplorasi seksual. Inilah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini bisa membuatnya magnetis. Dia mungkin petualang, penuh gairah dan berapi-api di tempat tidur. Tetapi di sisi lain, pencarian sensasi itu datang dengan risiko. Dia mungkin berjuang dengan monogami jangka panjang dan mungkin mengejar kebaruan ketika hubungan mulai terasa rutin. Psikologi di sini jelas, tato seringkali menjadi tanda luar dari keterbukaan terhadap risiko di dalam. Jika Anda mencari stabilitas, Anda perlu memahami apa yang Anda tanda tangani. Karena hasrat tanpa disiplin terbakar cepat dan meninggalkan abu. Risiko 5. Agresi dan konflik dalam hubungan. Satu lagi hubungan mengejutkan yang ditemukan dalam penelitian kepribadian adalah koneksi antara tato dan skor agresi yang lebih tinggi. Sekarang ini tidak berarti setiap wanita bertato itu kekerasan. Apa yang berarti adalah bahwa wanita dengan tato lebih mungkin bersikap konfrontatif, cepat marah, dan menolak otoritas. Dalam sebuah hubungan, ini terwujud sebagai argumen yang sering, konflik yang memanas, dan kecenderungan untuk meningkatkan ketegangan daripada meredakannya. Api itu bisa terasa menggairahkan pada awalnya, seorang wanita yang berargumen dengan penuh semangat, yang melawan, yang menolak untuk dijinakkan. Itu terasa menarik, tetapi kegembiraan memudar, dan apa yang Anda tinggalkan adalah kekacauan. Konflik menjadi bahasa default. Ketidaksepakatan kecil berubah menjadi pertempuran besar, batasan diuji, dan rasa hormat terkikis. Ketika seorang wanita terhubung dengan agresi, hubungan menjadi arena, bukan tempat perlindungan. Secara psikologis, agresi terkait dengan kebutuhan untuk mendominasi. Tato bisa menjadi sinyal pemberontakan, ketidakpatuhan, dan kesediaan untuk melanggar aturan. Tapi itu mungkin menarik bagi Anda pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang itu bisa melelahkan Anda. Karena cinta tidak dapat berkembang di tempat di mana perang tidak pernah berakhir. Risiko 6. Tato sebagai simbol trauma dan rasa sakit yang belum terpecahkan. Ini adalah risiko yang paling gelap dari semuanya. Penelitian dalam psikologi klinis mengungkapkan bahwa banyak tato, terutama yang banyak, terkait dengan riwayat trauma, penyalahgunaan, atau perilaku merusak diri. Bagi banyak wanita, tato lebih dari sekadar dekorasi. Mereka adalah bekas luka yang ditutupi tinta, upaya untuk merebut kembali kepemilikan tubuh atau masa lalu yang suatu saat merasa tidak berdaya. Di permukaan itu terlihat puitis, mawar setelah patah hati, phoenix setelah kehilangan, kutipan tentang kekuatan setelah pengkhianatan. Tetapi inilah yang perlu Anda pahami. Jika luka-luka itu belum sembuh, tato itu bukan penutup, itu adalah kamuflase. Dan kamuflase tidak menghapus rasa sakit, itu hanya menyembunyikannya sampai muncul kembali. Dalam perubahan suasana hati, dalam masalah keterikatan, dalam siklus sabotase diri. Anda mungkin jatuh cinta dengan ketahanan api dan tepiannya. Tetapi seiring waktu Anda akan menyadari bahwa Anda juga membawa hantu-hantunya. Dan inilah kebenaran yang pahit. Anda tidak dapat menyelamatkannya dari itu. Tidak ada jumlah cinta yang akan menghapus trauma yang belum sembuh dari dalam.
Jadi ketika Anda melihat tato, tanyakan pada diri Anda, apakah itu hanya seni atau apakah itu pelindung? Dan jika itu pelindung, apakah Anda siap untuk bekas luka pertempuran yang menyertainya? Risiko 7. Kerinduan seumur hidup untuk perhatian. Tato adalah pernyataan visual. Mereka dirancang untuk dilihat, diperhatikan, dan dikomentari. Sementara banyak wanita akan berkata, "Saya mendapatkan ini hanya untuk saya." Psikologinya tidak berbohong. Tato sangat berkorelasi dengan tingkat narsisme yang lebih tinggi dan perilaku mencari perhatian. Sekarang, pada awalnya ini terasa mendebarkan. Anda bersama wanita yang menarik perhatian dimanapun dia pergi. Orang asing memujinya, orang-orang menatap tintanya. Dia menjadi pusat perhatian dan Anda mendapatkan dorongan ego menjadi pria di sisinya. Tetapi seiring waktu, kerinduan akan validasi tidak berhenti. Sebenarnya itu semakin intens. Dia akan mengejar suka di Instagram, memposting foto yang lebih terbuka, dan mencari pujian dari orang asing karena perhatian adalah bahan bakarnya. Realitas pahitnya adalah bahwa perhatian Anda saja mungkin tidak pernah cukup. Secara psikologis, tato berfungsi sebagai iklan permanen identitas. Mereka menyiarkan keunikan, pemberontakan, dan seksualitas. Tetapi apa yang menarik bagi kerumunan menjadi melelahkan bagi pria dalam hidupnya. Karena mencari perhatian tidak berhenti pada kekaguman, itu seringkali menggoda dengan godaan, dan godaan adalah pintu gerbang menuju pengkhianatan. Jadi ketika Anda berkencan dengan wanita bertato, ingatlah Anda tidak hanya berkencan dengannya, Anda juga berkencan dengan audiensnya. Risiko 8. Pemberontakan terhadap stabilitas. Salah satu pola psikologis terkuat yang terkait dengan tato adalah ketidakpatuhan. Tato adalah secara alami sebuah pemberontakan terhadap norma-norma tradisional. Sifat pemberontak itu mungkin terlihat seksi pada awalnya. Dia berani, nekat, dan tidak minta maaf. Tetapi dalam hubungan, pemberontakan seringkali diterjemahkan menjadi perlawanan. Dia mungkin menolak komitmen, kompromi, atau struktur yang dibutuhkan cinta yang sehat. Aturan, batasan, dan rutinitas, hal-hal yang membuat hubungan bertahan, dapat terasa mengekang baginya. Alih-alih stabilitas, dia mendambakan gangguan. Inilah mengapa studi menunjukkan bahwa wanita bertato mencetak skor lebih tinggi dalam ukuran penyimpangan dan perilaku antisosial. Itu tidak berarti dia melanggar hukum, itu berarti dia secara psikologis terhubung untuk mendorong batas. Itu bisa terasa menggairahkan ketika Anda terjebak dalam pusaran anginnya, tetapi setelah bulan madu memudar, Anda akan merasakan biayanya. Karena pemberontakan tidak berhenti pada norma-norma sosial, itu merembes ke dalam keintiman. Seorang wanita yang menato kulitnya sebagai pernyataan kebebasan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpuaskan hidup dengan aturan kemitraan. Jika Anda mencoba untuk menenangkan dia, Anda akan melawan sifatnya yang sebenarnya. Risiko 9. Bayangan penyesalan. Inilah fakta yang tidak nyaman. Studi menunjukkan wanita lebih sering menyesali tato daripada pria. Pada awalnya, tinta terasa memberdayakan, seksi, dan membebaskan, tetapi bertahun-tahun kemudian, itu bisa berubah menjadi simbol kesalahan, keputusan buruk, atau fase kehidupan yang ingin mereka hapus. Dan inilah di mana itu menjadi berbahaya bagi Anda. Jika dia menyesali tatonya, ada kemungkinan besar dia juga akan menyesali keputusan lainnya, termasuk pilihan pria. Penyesalan itu dapat menumbuhkan kegelisahan, ketidakpuasan, dan keyakinan konstan bahwa sesuatu yang lebih baik ada di luar sana. Penyesalan tato juga menunjukkan impulsivitas yang lebih dalam dan kurangnya pandangan ke depan. Seorang wanita yang tidak bisa berpikir jangka panjang tentang tinta permanen mungkin juga berjuang untuk berpikir jangka panjang tentang cinta permanen. Anda akan melihatnya dalam cara-cara kecil. Dia meragukan dirinya sendiri, sering mengubah pikiran, dan menulis ulang sejarahnya sendiri. Apa yang dulunya menjadi keputusan terbangganya menjadi rasa malu pribadinya. Dan rasa malu itu tidak tetap tersembunyi. Itu bocor ke dalam hubungan. Jadi ketika Anda berkencan dengan wanita bertato, pahamilah bahwa Anda mungkin tidak hanya berkencan dengan tintanya. Anda juga mungkin berkencan dengan penyesalannya. Dan penyesalan adalah racun bagi cinta jangka panjang. Risiko 10, kemungkinan perceraian yang lebih tinggi. Studi sosiologis telah menunjukkan bahwa wanita dengan tato secara statistik lebih mungkin mengalami perceraian dan keruntuhan hubungan dibandingkan wanita tanpa tinta. Mengapa? Karena sifat-sifat yang sama yang terkait dengan tato, impulsivitas,
pengambilan risiko, dan ketidakpatuhan tidak cocok dengan kesabaran dan investasi jangka panjang yang dibutuhkan pernikahan. Pada awalnya, sifat pemberontak ini terasa menggairahkan. Dia penuh gairah, berapi-api, dan tidak minta maaf. Tetapi ketika tanggung jawab kemitraan muncul, keuangan bersama, anak-anak, pengorbanan, psikologinya melawan. Stabilitas yang dibutuhkan pernikahan dapat terasa seperti sel penjara bagi seseorang yang terhubung dengan kebebasan. Tambahkan dengan kecenderungan mencari perhatian. Jika dia mendambakan validasi dari dunia luar, monogami pada akhirnya akan terasa mengekang. Kerinduan akan sesuatu yang baru tidak menghilang hanya karena dia menandatangani dokumen. Sebenarnya itu seringkali tumbuh lebih kuat ketika rutinitas menetap. Sebuah tato sendiri tidak menyebabkan perceraian, tetapi itu adalah tanda sifat-sifat yang lebih dalam yang membuat perceraian lebih mungkin. Jika Anda mengabaikan tanda-tanda itu, Anda mungkin menemukan diri Anda terkejut ketika api yang dulunya menarik Anda kepadanya membakar hidup Anda bertahun-tahun kemudian. Risiko 11. Drama yang tidak pernah berakhir. Inilah risiko terakhir, dan mungkin yang paling berbahaya. Wanita bertato lebih mungkin hidup dalam siklus kekacauan dan drama. Studi mengaitkan tato dengan tingkat pencarian sensasi yang lebih tinggi, agresi, dan volatilitas emosional. Gabungkan ini, dan Anda akan mendapatkan seseorang yang berkembang dalam badai. Kedamaian terasa membosankan, ketenangan terasa mati, tetapi drama terasa hidup. Pada awalnya, ini bisa menjadi kecanduan. Anda merasa diinginkan, terbawa dalam pusaran gairah. Dia mengirim pesan tanpa henti, mencium seolah-olah dia kelaparan, dan bertengkar seolah-olah itu hidup atau mati. Tetapi seiring waktu, kekacauan ini mengikis Anda. Anda mendapati diri Anda berjalan di atas cangkang telur, tidak pernah tahu apakah Anda akan bangun dengan kasih sayang atau kemarahan. Drama menjadi lem dari hubungan, putus, rujuk, kecemburuan, air mata, gairah, semuanya bercampur menjadi roller coaster yang membuat Anda kehabisan tenaga. Dan inilah belokan yang paling kejam. Semakin Anda mencoba menenangkan badai, semakin dia mengaduknya. Bagi dia, drama bukanlah disfungsi, itu adalah oksigen. Tato bukanlah bukti drama dengan sendirinya, tetapi ketika digabungkan dengan semua sifat lainnya, impulsivitas, trauma, pencarian perhatian, agresi, itu melukiskan gambaran yang jelas. Dia tidak hanya memiliki tinta di kulitnya, dia membawa kekacauan dalam darahnya. Jadi begitulah 11 risiko berkencan dengan wanita bertato yang didukung oleh studi. Impulsivitas, masalah kesehatan mental, pencarian perhatian, perilaku seksual berisiko, agresi, trauma, pemberontakan, penyesalan, perceraian, drama, dan banyak lagi. Sekarang apakah ini berarti setiap wanita bertato itu beracun? Tentu saja tidak. Selalu ada pengecualian. Tetapi psikologi bukan tentang pengecualian. Ini tentang pola. Dan pola di sini tidak dapat disangkal. Tato adalah sinyal. Mereka tidak hanya tentang seni, mereka tentang psikologi. Mereka menceritakan kisah tentang pengambilan risiko, ketidakstabilan, dan nafsu untuk kekacauan yang bisa meluap ke dalam hubungan Anda. Tinta mungkin terlihat indah, tetapi di balik keindahan itu mungkin terletak impulsivitas, rasa sakit, atau penghancuran diri. Jika Anda mengabaikan tanda-tanda itu, Anda akan menjadi orang yang membayar harganya. Kebenarannya adalah, pria tidak terbakar karena wanita menyembunyikan siapa mereka. Pria terbakar karena mereka mengabaikan sinyal yang menatap mereka di wajah. Jadi kali berikutnya Anda tertarik pada wanita bertato, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap untuk apa yang mungkin berarti tato-tato itu? Atau apakah Anda salah mengartikan pemberontakan sebagai kesesuaian? Jika Anda menginginkan lebih banyak kebenaran yang mentah dan tidak disaring seperti ini, jenis yang tidak ingin didengar masyarakat, tekan tombol berlangganan sekarang dan tinggalkan komentar dengan kata tinta jika Anda pernah berkencan dengan wanita bertato. Bagikan kisah Anda. Apakah Anda melihat risiko ini terjadi? Karena setelah Anda memahami psikologi di balik tinta, Anda tidak akan pernah melihat tato dengan cara yang sama lagi.